Ya, selamat siang. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 11 Januari 2022. Kita akan melakukan uji coba box panel backup ya. Ini pesanan dari Saudara Kurniawan yang ada di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Ini adalah video yang kedua. Jadi video yang pertama tadi kita sudah melakukan uji coba beban atau untuk kapasitas dari inverternya itu tadi sampai ke 3400 ya, tidak mati untuk inverternya. Jadi untuk keamanan kita batasi ke 3000, nanti di kapasitas 3000 watt itu akan otomatis mati untuk PLTS atau inverternya. Ini untuk keamanan ya. Selanjutnya di sini video yang kedua kita akan melakukan uji coba fungsi dari box panel backup ini. Di sini di baterai capacity ini sudah menyala. Itu artinya kita sudah memberi input untuk baterai ya. Jangan lupa menggunakan baterai 48 volt. Terus di sini ada inverter, trafo, MPPT. Di sini ada MCB dan ini ada terminal. Yang sini terminal ini adalah input dari PLN. Ini input PLN. Di sampingnya adalah output. Terus di sini terminal ini adalah input dari PV atau panel surya. Yang kabel biru adalah plus dan yang kabel hitam adalah min. Terus di samping sini adalah input dari baterai. Ini sudah kita colokkan. Sama kabel biru adalah plus dan yang kabel hitam adalah min ya. Jangan sampai kebalik untuk pemasangannya. Dan jangan lupa menggunakan baterai 48 volt. Selanjutnya di sini nanti ada MCB baterai, output dan PV. Nanti kalau kita sudah on kan untuk MCB baterai ini, di bawah LVD ini ada dua LED. Jadi kedua LED tersebut harus hidup supaya output dari inverter ada outputnya ya. Jadi di sini kita on kan saja langsung MCB baterai, kita naikkan. Nah, ini LED yang pertama hidup dan LED yang kedua juga sudah hidup. Itu artinya output dari inverter atau PLTS sudah ada ya. Di sini untuk MPPT sudah menyala, untuk inverter juga sudah menyala. Ini LED-nya merah. Selanjutnya di sini ada relay, yang relay besar ini ya. Jadi kedua ini ada pentolan yang di tengah ini. Kalau posisinya masuk kayak gini, itu artinya menggunakan output PLTS ya. Jadi kalau posisinya masuk kayak gini, ini menggunakan output dari PLTS. Nanti kalau posisinya itu naik, itu adalah menggunakan output PLN seperti itu. Terus di sini ada sound off atau wifi ya. Jadi untuk mengaktifkan nanti kita pencet seperti ini kalau kita belum hubungkan ke HP atau smartphone. Selanjutnya di sini kita akan on kan untuk MCB output, kita naikkan seperti ini. Nah, di sini belum hidup ya untuk wifi-nya. Jadi kita hidupkan, caranya kita pencet sampai merah menyala. Nah, ini sudah on, untuk outputnya sudah ada. Terus di output ini sudah kita hubungkan ke kipas. Jadi kabel putih ini terhubung ke kipas. Ini kipasnya normal ya. Nah, kipasnya hidup, itu artinya output dari PLTS tidak ada kendala sama sekali atau sangat normal. Selanjutnya kita lihat di tampilan depan. Nah, di sini di tampilan depan lampu indikator PLTS sudah hidup, wattmeter juga sudah hidup, outputnya yaitu 223. Ini adalah output dari PLTS. Terus di bawahnya adalah 59 watt. Ini adalah beban dari kipas yang kita gunakan. Kipasnya hidup ya. Terus selanjutnya di sini juga ada kipas. Ini sangat kenceng banget kipasnya. Jadi sangat cocok untuk mendinginkan inverter. Terus langkah yang kedua kita akan memberi input untuk PLN. Kita lihat di sini adalah input dari PLN ya. Kita lihat di depan. Nah, di depan sini lampu indikator PLN belum hidup. Kita beri input PLN supaya hidup. Nah, sudah menyala ya. Ini artinya input dari PLN sudah ada. Kita cek outputnya, caranya saklar kita mode ke PLN seperti ini. Ini kan mode auto. Jadi mode auto ini diprioritaskan untuk output PLTS dengan catatan kapasitas baterai di atas settingan. Nanti kalau kapasitas di bawah settingan itu akan menggunakan output PLN. Di sini sudah kita setting untuk baterai kisaran 50% ke atas itu menggunakan output PLTS. Nanti kalau baterai di kisaran
di bawah 50% itu akan menggunakan output PLN. Namun PLTS di sini tetap standby ya. Jadi nanti kalau listrik PLN mati itu akan otomatis pindah ke PLTS untuk outputnya. Jadi itu namanya mode backup ya. Nanti kalau baterai di kisaran sampai ke 15% itu akan mati untuk PLTS-nya. Ini kita batasi seperti itu supaya baterai yang kita miliki atau kita gunakan awet ya. Langsung saja kita akan mulai uji coba. Ini kapasitas baterai kita 100% ya. Kita turunkan untuk baterainya, kita turunkan ya. Di sini kita turunkan. Ini masih 100%. Ini 70%, 63%, 58%, 57%. Kita turunkan lagi 51%, 46%. Nah, ini sudah mati untuk PLTS-nya dan output sudah berganti ke PLN. Bisa dilihat di dalam atau di inverter atau di relay. Nah, di relay besar ini yang seperti yang saya jelaskan di awal, di sini sudah naik ya. Ini menggunakan output PLN kalau sudah naik. Kalau PLTS itu masuk ya. Nah, ini adalah PLTS masuk. Kalau PLN turun. Nah, masuk maju kayak gini PLN. Kalau masuk adalah PLTS, kalau keluar adalah PLN ya. Ini adalah PLTS, ini adalah PLN. Jadi di sini baterai di bawah 50% itu akan otomatis pindah ke PLN untuk outputnya. Namun PLTS tetap standby ya, atau PLTS tetap hidup ya. Ini jika PLN mati atau listrik PLN mati itu akan otomatis pindah ke PLTS. Kita coba ya, kita matikan untuk listrik PLN. Kita cabut untuk listrik PLN. Nah, ini output sudah pindah ke PLTS ya. Bisa dilihat di relay besar ini sudah masuk. Nah, ini sudah menggunakan output PLTS seperti itu. Nanti kalau listrik PLN hidup lagi itu akan otomatis pindah ke PLN lagi untuk outputnya. Kita coba, kita nyalakan untuk listrik PLN. Nah, ini sudah menyala ya untuk PLN dan output sudah pindah ke PLN. Nih sudah naik lagi ya. Nah, ini sudah menggunakan output PLN. Sangat normal ya untuk mode backupnya. Kita coba, kita matikan lagi untuk PLN. Nah, ini sudah kita matikan untuk PLN. Terus kita turunkan. Ini sudah menggunakan output PLTS ya. Setelah itu kita turunkan untuk kapasitas baterai. Ini jika baterai sudah low ya. Jadi di sini sudah kita batasi, nanti di kisaran itu akan mati. Di kisaran 15% akan mati ya untuk PLTS-nya. Nah, ini sudah mati untuk PLTS. Jadi supaya aman untuk baterai kita sudah mati ya. Selanjutnya kita naikkan lagi untuk kapasitas baterainya. Nah, ini sudah menyala untuk inverter. Nah, sudah menyala ya. Sudah menggunakan output PLTS. Terus kita coba, kita masukkan PLN. Nah, ini sudah PLN sudah hidup dan output sudah pindah ke PLN ya. Nah, ini sudah keluar untuk relay besar, ini sudah keluar. Ini sudah menggunakan output PLN. Terus selanjutnya kita naikkan lagi sampai menggunakan output PLTS ya. Kita naikkan. Nah, di sini kisaran 75% itu sudah hidup atau sudah berganti ke PLTS ya untuk outputnya. Ini sudah nyala. Ini sudah berganti ya, sudah berganti ke PLTS. Ini untuk wattmeter itu mati, soalnya di sini wifi-nya juga mati ya. Kita hidupkan supaya nyala. Nah, ini kita hidupkan, sudah menyala untuk wifi dan inverter atau wattmeter sudah menyala. Jadi untuk uji coba fungsi video yang kedua ini kita pastikan pesanan dari saudara Kurniawan ini
sebelum kita kirim kondisinya benar-benar normal ya, tidak ada kendala sama sekali. Jadi sekian uji coba kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Selamat siang, hari ini hari Selasa 11 Januari 2022 jam 1 siang. Oke, kami dari awal laptop akan melakukan pengujian beban panel 3000 watt pesanan dari saudara Kurniawan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Oke, untuk beban panelnya ini 3000 watt. Sana ada inverter, ini inverter MPPT, ada untuk WiFi dan MCB. Kemudian di bagian luarnya ini ada wattmeter, baterai capacity. Oke, sekarang kita running menggunakan PLTS. Kita mau uji inverternya. Di wattmeter tampak tegangannya 222 volt yang warna biru yang atas. Oke, kita akan melakukan pengetesan menggunakan pemanas. Di sana pemanasnya. Oke, langsung saja kita nyalakan pemanasnya. Ini satu pemanas 800 watt. Kita tambah lagi. Oke, 1700 watt. Kita tambah lagi 2500 watt. Oke, ini sekarang sampai 3400 watt. Aman ya, tidak ada terjadi masalah apapun. Oke, tapi nanti kita akan batasi sampai 3000 watt aja karena nanti bisa agar tidak membebani si inverternya. Oke, untuk pengujiannya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih.